warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu bahwa gunanya kita mengkonsumsi makanan itunya untuk menghasilkan suatu energi bagi tubuh kita. Pencernaan manusia terdiri dari dua macam, yaitu pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang pertama itu pencernaan mekanik. Terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan mekanik ini salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama mengenai struktur dan fungsi dari sistem pencernaan. Organ-organ pencernaan, di mana organ pencernaan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu organ utama dan organ tambahan yang kedua. Nah, organ-organ utama diantaranya yaitu mulut, kerongkongan, usus besar dan usus halus, Beserta lambung. Organ pencernaan yang pertama yaitunya mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim pitialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Selanjutnya, kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Selanjutnya yaitu lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai kimos atau bubur usus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitunya usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter dan usus penyerap atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sering juga disebut sebagai sekum.
Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Selanjutnya, organ-organ tambahan dari sistem pencernaan tersebut diantaranya ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Selanjutnya kita masuk ke organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan ini ada 3, diantaranya yang pertama hati, yang kedua kantong empedu, dan yang ketiga pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Kemudian organ pencernaan tambahan yang kedua yaitunya kantong empedu. Kantong empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan geta empedu yang dihasilkan oleh hati. Geta empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ pencernaan tambahan yang ketiga, yaitunya pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Geta pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Fungsi sistem pencernaan. Yang pertama, mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, sebagai pemberi nutrisi bagi tubuh dan mempertahankan diri untuk menghilangkan produk limbah dari tubuh. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua mengenai gangguan dari sistem pencernaan dan cara penanggulangannya. Pertama yaitunya obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak. Selanjutnya, gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitunya karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga merusak struktur dari gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memerhatikan kebersihan gigi dengan cara menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur, dan berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi.
serta memeriksa gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi tersebut. Selanjutnya, gangguan pencernaan yang ketiga yaitunya gastritis. Gastritis atau sering juga disebut sebagai sakit MAG merupakan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAG dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan, seperti makanan asam, makanan pedas, dan hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus seperti parastamol. Selanjutnya yaitu diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti E. coli. Ketika terjadi infeksi, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Upaya pencegahan diare dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Itulah pembelajaran kita kali ini. Apakah ada yang anak-anak ibu tanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang silakan anak-anak ibu kerjakan kuis yang ada pada slide di atas ini. Dari materi yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem pencernaan secara kimiawi, yang kedua sistem pencernaan secara mekanik. Demikianlah pembelajaran hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.